banyak terjadi segregasi gitu ya, pemisahan akhirnya. Jadi benar-benar jelas banget yang Islam di sini, yang Kristen di sini. Dalam perpolitikan kita sejak bergesernya mulai dari Orde Baru selesai begitu, semua kelompok ingin tampil, semua kelompok ingin eksis dan bertarung dengan mengusung identitas masing-masing. Child soldier, tentara anak pada dua belah pihak ya. When God is weak, ketika Allah menjadi lemah. Ketika Allah menjadi lemah. Ketika Allah menjadi lemah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama Bung Jeki Manuputi di Daniel Tetangga Kamu. Guys, listen to our podcast. Mungkin kalau misalnya kalian lagi irit-irit data gitu ya, dan kalian pengen dengerin audionya aja, siapa tahu aja dari podcast kita itu ternyata bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kalian hadapi ketika lagi menghadapi badai-badai kehidupan ini, right? Gue yakin banget if you listen to something good, you know, apa yang keluar dari kalian, dari hati kalian, is gonna be something good juga. Buahnya pun juga akan terasa manis, because it's gonna be good. Well, jangan lupa untuk cek podcast kita di Daniel Tetangga Kamu. Langsung aja di search, kita udah ada di semua digital platform podcast. Dan jangan lupa untuk klik follow juga. Alright, so Bung, saya ngerasa ketika kita lagi berdebat antar agama, yang Katolik sama Kristen, yang Islam sama Katolik, yang whatever gitu ya. Maksudnya benar-benar kita berdebat antar agama. Agenda-agenda yang dari duniawi, tentang aborsi, tentang agenda LGBTQ, agenda yang sangat duniawi, itu menyusup terus gitu kemana-mana. Dan bahkan ada beberapa agenda-agenda yang mungkin bilang kalau misalnya ya ini udah abad 21 lu masih ngikutin Tuhan. Ini udah abad 21 lu masih percaya sama Yesus. You know, it becomes a joke gitu buat mereka gitu ya. Jadi sehingga orang kadang-kadang tuh sekarang ini di brainwash untuk tidak percaya lagi sama Tuhan, tidak berpegang lagi sama Tuhan, and it's all about self-made dan bukan lagi God-made. Adam dan Hawa, ya ampun itu dongeng bro. Gini udah ada teori Big Bang Theory gitu misalnya. Sehingga pada akhirnya ketika yang agama-agama ini berdebat sendiri, kita lupa bahwa generasi-generasi yang berikutnya itu lagi diserang sama YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. I think the real enemy tetap bagi kita adalah iblis atau setan yang berusaha menyusup lewat agenda-agendanya mereka gitu ya untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. You know, bukan lagi soal wah kita harus lebih banyak mengkristenisasikan orang dengan membaptis mereka. Atau kita harus lebih banyak lagi membuat orang-orang Kristen jadi mualaf. Kita harus lebih banyak lagi, you know. Dan tiba-tiba muncullah si Holy War ini gitu. Padahal sebenarnya ketika kita yang agama ini berperang, yang menang adalah setan. Betul. Saya sepakat. Yang menang adalah iblis. Iya. Memang tantangan terbesar saat ini bahwa ada tendensi untuk orang menganggap bahwa hidup bisa berlangsung secara autopilot. Autopilot karena bahkan superhuman sudah mulai diciptakan. Teknologi memungkinkan itu semua. Ya, tanpa kita tahu pun juga mungkin. Tanpa kita tahu teknologi. Orang mau tahu ya, to know about Jesus, about God. Pergi ke Google, pergi ke semua mesin pencari. Apalagi sekarang ChatGPT ini mana lu mau buat khotbah besok. saya bilang pendeta-pendeta udah bisa begadang malam minggu. Besok ya gak usah besok lah. 1 jam sebelum itu ya suruh gue buat khotbah. Perikop tolong buat 2000 kata khotbah dari ini. Tidak sampai 2 detik keluar. Tuh. Dan kan tidak bisa terdeteksi plagiarismenya.
Iya. itu ditawarkan saat ini. Ya Wow. itu gila, kegilaannya luar biasa karena itu, Wow. eee, orang semakin menjadi semakin independen, Ya. segala sesuatu terpenuhi, ngapain lagi gua tanya Tuhan dan segala macam-macam ya. Kalau semua jawaban bisa gua dapat ya, which is saya bilang sama ponakan saya, "Oke, otak saya sekarang semakin tua, ya jadi, mungkin terlalu banyak dipakai, sekarang saya butuh istirahat dan ChatGPT membantu uncle ya. Tapi kalian akan dikenal sebagai generasi yang tidak pakai otak." Sama dia. Tapi, oke, jadi itu tantangan agama saat ini, ya. Mhm. Saya kemarin, ya akhir tahun kemarin saya ada di satu kota di Switzerland untuk percakapan dengan, tokoh-tokoh, muslim dari Iran yang ada Jewish, Kristen dan lain-lain. Ya kita ada 3 hari kumpul di situ dan bicara dan salah satu yang kita bahas adalah, perkembangan anak-anak muda di dalam dinamika teknologi dan ya, bukan cuma di Kristen, di Muslim, di ini, teman-teman dari Iran mengaku ya. Berkembang satu sikap ya, dan ini masih saya syukuri, believing without belonging. Ya, Believing without without belonging. belonging. Berarti mereka Jadi masih mereka percaya. masih percaya, so whatever bentuknya, tapi mereka tidak mau terikat pada institutional Religion. religion dan lain-lain. Hmm. Jadi mereka membangun spiritualitas baru dan Hmm. segala macam seperti itu ya. Hmm. Tetapi, ya, kita ngobrol nanti pertemuan berikut di Iran, kita akan bicara secara khusus tentang itu. Tapi yang saya lihat, ya dunia berkembang di dalam persepsi seakan-akan seperti itu. Hmm. Kalau teknologi sudah bisa menyelesaikan semua, so apalagi? Hmm. Apalagi adalah. Tapi kontra narasi terhadap itu yang saya bilang terjadi pada saat COVID kemarin. Ya, Ya. ya. Teknologi secanggih apapun dalam sekian tahun tidak ada yang bisa nawarin untuk That's it. ya untuk ini. Artinya setiap saat kita diingatkan, tiba-tiba wow, enggak begitu. Ya. Kita ini sangat rapuh. Ya. Atau tiba-tiba kita menghadapi kiamat ekologi. Hmm. Kehancuran yang pemanasan global yang Ya. dan kita tidak tahu kita harus spend energi dan teknologi seperti apa untuk menyelesaikan. Hmm. Selalu ada batas-batas di mana kita menemukan keterbatasan. Ya. Kita ada di sini. Ya. Nah saya di situ lalu berefleksi dan saya selalu katakan oke, chatbox, artificial intelligence bisa menawarkan pengetahuan apa itu Allah, siapa itu Yesus, apa itu kristenisasi, kekristenan, keislaman dan Ya. lain-lain ya. Otoritas kita ada di atas 2 jari kita pada touch kita. Ya. Tapi bagi saya sampai sekarang, ya mungkin nanti belum bisa menawarkan kepada saya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Pengetahuan oke, tapi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan mereka tanya di mana? Ya itu yang sang raja bilang itu. Apa yang kamu lakukan pada saudaramu yang paling hina kamu telah melakukannya. Wow. Perjumpaan di antara kita, itu kehangatan perjumpaan di antara kita. Bagi saya di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Wow. Ya. Dia hadir di dalam dan itu yang harus kita selebrasi. Ya. Ya. Kita reaching out Ya. kepada yang lain. Ya. Itu yang mungkin tidak pernah akan terhapuskan oleh teknologi. Entah dalam perkembangan kemudian. Sekalipun saat ini robot juga punya emosi. Artificial emotion sudah ditanam pada robot-robot dan orang udah bisa kawin dengan robot. Ya, dan dia sudah bisa bilang perasaannya kan. Lihat kayak Clue dan lain-lain yang lagi dikembangkan dan percobaan pada underground library itu lebih dahsyat, lebih gila. Orang sudah mulai coba-coba bikin manusia untuk ke depan seperti apa begitu ya. Tapi saya tetap melihat ya sejarah perkembangan peradaban selalu up and down. Ya. Up and down. Ada koreksi-koreksi kemanusiaan yang terjadi untuk kita melihat bahwa enggak. Manusia ada batasnya. Ya. Dia bukan tanpa batas. Ya. Dia bukan tanpa batas. Dalam beberapa bulan terakhir kalau kita ikuti berita, generasi Z di Amerika meninggalkan smartphone rame-rame. Ini yang lagi terjadi. Karena itu Nokia telepon jadul laku lagi. Ya. Puluhan ribu dibeli dari Nokia, laku lagi. Tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka tidak mengenal diri mereka dan mengenal siapa yang ada sebagai neighbor di sekitar mereka. Wow. Dan itu lagi menjadi mulai viral untuk orang. Ada kesadaran, orang selalu sampai pada titik balik untuk melihat dan menemukan substansi
yang paling dalam Ya. dari diri dia sebagai ciptaan dalam relasi dengan yang lain dan Ya. dalam relasi dengan Tuhan. Ya. It's amazing. Sekalipun medianya bisa teknologi, ya, tapi substansi di balik medium itu tetap kita harus punya pertemuan dengan itu. That's so good. Nah, ya saya lihat. Bung, kita balik lagi ke Ambon ya. Kenapa saya nanya ini? Saya ngerasa apalagi sekarang tahunnya pemilu. Ketakutan saya adalah kalau misalnya apa yang terjadi di Ambon dengan politisasi agama itu impactnya bisa sampai 5 tahun dan banyak terjadi segregasi gitu ya, pemisahan akhirnya. Jadi benar-benar jelas banget yang Islam di sini, yang Kristen di sini. Kita jalan itu ada satu jalan, oh yang ini nih desa Islam, yang ini desa Kristen. Apakah hal tersebut bisa terjadi ke negara kita dengan sistem adu domba politisasi agama itu gitu. Apalagi sekarang mau masuk tahun pemilu di 2024. Nah makanya saya pengen nanya hal ini dan bagaimana cara mencegahnya obviously. Tapi di tahun 99 kalau boleh tahu apa sih yang terjadi sampai akhirnya muncul tuh si golongan putih misalnya atau ada golongan merah juga ya. Dan sampai akhirnya itu kan karena sebuah politisasi agama, bener gak sih? Betul. Kita nggak bisa denial bahwa pada 99 itu transisi demokrasi ya terjadi dan konflik pecah di mana-mana. Betul. Bukan cuma Maluku saat itu. Ada Poso, ada Kalimantan, ya dan lain-lain dalam skala yang berbeda-beda dengan dampak yang juga berbeda-beda ya. Tapi di Maluku di Maluku dan Poso dimainkan adalah agama ya, sumber agama identitas agama yang dimainkan dan itu menjadi sangat panjang dan berdarah-darah karena Kristen dan Muslim di Maluku itu berimbang secara jumlah ya. Secara jumlah ada Muslim lebih banyak sedikit ya, tetapi pada jumlah yang berimbang konflik bisa panjang dan berdarah-darah ya. Jadi memang politisasi identitas agama terjadi ya dalam perpolitikan kita sejak bergesernya mulai dari Orde Baru selesai begitu. Semua kelompok ingin tampil, semua kelompok ingin eksis dan bertarung dengan mengusung identitas masing-masing. Di situ lalu politik mengambil rupa ya identitas kelompok entah agama entah etnis dan itu dibentur-benturkan seperti itu. Nah di Maluku itu terjadi ya ada faktor eksternal seperti itu pada dinamika politik berbangsa, tetapi ada faktor internal juga misalnya yang harus dibilang memberikan ruang bagi api itu menyala ya. Nah, itu yang kemudian kita selalu saling mengingatkan bagaimana orang beragama menjadi sangat fanatis di dalam simbol begitu. Oke. Boleh dielaborasi nggak? Ya, orang melihat simbol-simbol agama itu blended dengan identitasnya. Ya, salib, gereja itu simbol gedung ya, masjid itu simbol dan lain-lain begitu. Dan itu sangat terkait dengan identitas pribadi dan identitas kelompok, which is betul begitu. Tapi kalau sepenuhnya kita hanya meletakkan fanatisme kita pada simbol-simbol dan ritual-ritual seperti itu dan melupakan atau menggeserkan atau tidak terlalu mempedulikan substansi agama dan panggilan agama, maka ketika simbol itu dirusak, terbakar kita, terpangganglah identitas kolektif kita. Oleh karena itu ke dalam konflik pada hari-hari pertama yang diserang adalah gereja dan masjid yang dibakar pertama. Karena ya kalau saya sebagai orang yang mengenal Maluku, anak-anak muda Kristen gak pernah pergi ke gereja pada hari Minggu atau gak pernah Jumatan di anak-anak muda Muslim. Tapi ketika simbol agamanya, ulamanya, pendetanya diserang, oh itu mereka bisa taruhan jiwa, membayar hutang gak ke gereja, membayar hutang gak ibadah ya kita bela Tuhan, kita bela. Waduh, nah, di situ itu yang membuat saya pernah menulis satu puisi refleksi terhadap anak child soldier, tentara anak pada dua belah pihak ya. When God is weak, ketika Allah menjadi lemah. Ketika Allah menjadi lemah. Wow, bentar. Ini kita harus resapin dikit nih. Ketika Allah menjadi lemah. Wow, oke.
Boleh dielaborasi nggak? Ya, karena orang di dalam konflik-konflik bernuansa agama seperti itu, bahkan tanpa konflik pun di dalam benturan-benturan sekarang, orang sangat terbakar ketika orang merasa ya bahwa Tuhan dicederai. Saya harus membela Tuhan. Wow. Loh, apakah Tuhan harus dibela? Hmm. Ya. Apakah Tuhan harus dibela? Itu kan pertanyaan sangat substansial di dalam keberimanan kita. Ya. Kok Tuhan dibela? Kita dihina, kita dinista, Allah kita dihina, Allah kita dinista, Tuhan kita Yesus dinista, dihina. Loh, Yesus memberi diri bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, dia dinistakan oleh orang-orang Romawi, udah kelar itu. Jadi saya lalu merefleksikan, loh kita semua berperang karena menganggap Allah lemah. Wow. Nah, di situ lalu termasuk tentara anak ya, yang saya dampingi, yang saya lihat dari belasan tahun berperang. Umur berapa? Ada yang saya dampingi itu dari umur 11 tahun udah berperang. Mulai dari pakai ketepel sampai pakai senapan mesin, senapan organik ya. Tahu bikin homemade bom seperti apa ya. Umur 11 tahun? Ya, mulai dari 11 tahun udah mulai ikut di lapangan, mulai dari pakai ketepel. Ya. Tapi ya mereka meyakini itu perang suci. Dan perang suci itu berbasis bahwa ya agama kita harus dibela, Allah kita harus dibela, ya Tuhan yang kita sembah harus dibela. Nah, karena ya dia dinista, makanya saya menulis puisi waktu itu, ke dalam konflik yang sedang terjadi ketika saya melihat mereka maju. Terus saya bilang, aduh kenapa Tuhan begitu lemah? Ya, judul puisinya Ketika Allah Menjadi Lemah. Ya. Gitu. Akhirnya tahun 99 itu terjadi, Pendeta Jeki balik ke Pulau Haruku saat itu atau? Oh tidak. Sorry. 99 saya masih di Pulau Saparua. Sorry kok Haruku. Di Saparua sendiri kejadiannya seperti apa? Pecah juga di antar pulau, itu kan bukan cuma, itu kan melebar sampai ke Maluku Utara. Jadi di pulau-pulau yang juga blended society ya, antara Muslim dan Kristen seperti Pulau Haruku, pulau yang saya dulu lahir, itu juga pecah juga antar desa yang kampung saya misalnya, yang tempat lahir saya dibakar habis misalnya, gerejanya rata dengan tanah. Ya, atau juga yang di tempat padahal lain. Kejadiannya dari Ambon di tengah situ, tapi sampai desa di ujung-ujung pun juga ikutan bakar-bakaran. Sampai ke Maluku Utara. Waktu itu kan belum pecah, provinsi kan masih Maluku. Nah, nanti tahun 2000 menjadi 2 provinsi Maluku Utara. Itu kan melebar sampai ke sana. Di situ saya lihat betapa dahsyatnya provokasi kalau berbasis agama. Itu sensitif sekali di masyarakat kita ya. Nah, sebenarnya emang benar ada apa sih awalnya itu angkot ya kalau nggak salah ya. Sorry, cerita awalnya itu kalau ini. Oh iya, cerita awalnya sebenarnya sederhana. Ada supir angkot ya yang dipalakin sama preman. Ya dia parkir mobilnya, dia pergi ngambil golok, ya sudah kejar-kejaran. Ya itu sudah selesai di kemudian hari, itu diselesaikan di pengadilan ya. Jadi ya, baik yang ngejar maupun yang provokasi ya itu terbukti bersalah. Tapi kenapa tiba-tiba udah ada si kelompok itu yang ini gitu? Tiba-tiba itu trigger, dan 2 kelompok itu tiba-tiba pada malam itu juga identifikasi agama udah terjadi. Di situ lalu saya melihat, oh enggak, ini bukan sesuatu yang natural ya, ini by design, digerakkan dan lain-lain ya. Tapi whatever, saya tidak mau ini dengan konspirasi teori ya, bahwa itu ada kemudian ya di belakangan hari itu kemudian dibicarakan, berbagai studi memetakan itu. Tapi buat saya apapun konspirasi yang dilakukan dari luar, kalau kita kuat di dalam itu nggak mungkin terjadi. Tapi memang udah ada jerami kering. Ya, sehingga ketika orang sulut pecah gitu. Di situ lalu kita lihat bahwa yang harmoni antara Muslim dan Kristen yang digadang-gadang dari dulu itu agak fake. Itu quasi history ya, seolah-olah ya, bukan sesuatu. Kita itu kuat pada ikatan kultural ya, tapi bukan inisiatif dari agama-agama sendiri. Nah, ketika ikatan kulturalnya lemah karena modernisasi dan lain-lain, dan orang memicu pada sumbu agama itu cepat sekali. Apalagi dulu kita punya memori pahit.
ya dari masa lalu kan ketika Muslim datang duluan di Maluku, lalu kemudian Katolik datang ya, dan itu lewat perdagangan tapi juga by force, konversi terjadi, kemudian Belanda VOC konversi lagi terjadi berulang-ulang. Itu tidak pernah terselesaikan, itu hidup di dalam lagu-lagu tua. Ya, jadi itu diingat terus. Orang Maluku kan menyimpan sejarahnya di lagu, di pantun-pantun, dan itu dinyanyikan, Wow. dinyanyikan terus ya. Bahkan beberapa lagu tua terkait dengan peristiwa masa lalu itu ketika konflik baru saya dengar. Wow, ini berarti ada luka kolektif di dalam sejarah di masa lalu yang gampang diinikan keluar dan ini membentuk identitas yang terbelah ya. Dan oleh karena itu pasca konflik yang sampai saat ini sebenarnya saya masih mendorong terus enggak kita harus ya repent. Ya, kita harus secara kolektif meminta ampun atas seluruh sejarah di masa lalu yang berdarah-darah. Ya, dan kita harus bekerja sama untuk itu. Ya, kita sangat menjunjung tinggi persaudaraan Pela Gandong. Kita nyanyikan, kita puja-puja, kita selebrasi itu. Setiap selebrasi yang baik itu kan doa. Ya. Artinya tanpa sadar kita mendoakan itu. Dan selalu kan dalam ritual kita berdoa bersama-sama. Ya. Lalu kita mengkhianati itu dan menumpahkan darah sesama saudara. Itu kita akan bayar beban itu kalau kita tidak selesaikan dengan sungguh-sungguh. Wow. Itu kita menaruh beban ke masa depan yang betul-betul luar biasa. Saya punya SBKRI. Oh, punya juga. Ternyata masih ada. Wih. Masih ada. Saya kaget banget dan itu saya pegang, saya lihat, wow, bentuknya seperti paspor. SBKRI ini ternyata dipakai untuk ngegencet orang-orang Chinese saat itu di tahun 60-an gitu. Ketegangan untuk peristiwa 65 dan naik lagi kan, dipolitisir lagi PKI ini dan itu berdempetan langsung dengan etnis.